وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian yang budiman, bertemu kembali dalam kanal dakwah digital Imaniyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk terus menjadi hamba Allah yang tak letih menebar manfaat dan kebaikan di alam semesta ini. Sahabat sekalian yang budiman, saya dan para sahabat tentu percaya bahwa hidup kita tidak selamanya berada dalam satu suasana yang statis. Hidup kita senantiasa mengalami perubahan, hidup kita senantiasa mengalami dinamika yang sangat kuat sekali. Ada kalanya kita konsisten melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, baik kepada Allah ataupun kepada saudara-saudara kita sesama manusia. Tapi ada kalanya pula kita mengalami keletihan. Para ulama menyebutnya futur. Secara spiritual kita mengalami satu suasana di mana kita kehilangan energi untuk melakukan kebaikan. Bahkan sahabat sekalian, barangkali kita akan jatuh ke titik nadir. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Tetapi Islam adalah agama yang sangat indah. Bagi orang yang melakukan kebaikan, Islam itu sangat indah. Tapi juga bagi kita atau bagi siapapun juga yang barangkali dalam satu episode kehidupannya terjebak di dalam suasana yang penuh dengan noda, pun Islam menjadi sesuatu yang indah. Karena itu bagi siapapun Islam ini tetap indah. Sahabat sekalian yang budiman, di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Dalam 3 ayat ini sahabat sekalian, Allah memberikan pesan yang sangat jelas bagi kita bahwa tidaklah mungkin Allah membiarkan kita begitu saja untuk menyatakan dan mengklaim secara verbal dan ucapan-ucapan kita bahwa kita telah beriman. Tetapi klaim keimanan ini Allah akan uji dengan berbagai macam bala dan cobaan. Orang-orang terdahulu, kata Allah, sudah diuji sedemikian rupa. Kehidupan mereka penuh dengan gejolak. Tapi dalam ujian yang sedemikian rupa kemudian Allah akan memverifikasi
siapa di antara kita, di antara hamba-hambanya yang jujur di dalam keimanan. Mudah-mudahan kita termasuk demikian para sahabat. Tapi juga Allah mengetahui siapa yang dusta dan tidak jujur di dalam beriman. Sahabat sekalian yang saya muliakan, meskipun demikian kita tidak perlu risau, kita tidak perlu galau. Mengapa demikian? Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya alamiah di dalam diri seorang manusia. Kita bukanlah seorang malaikat yang totalitas kehidupannya itu adalah unsur kebaikan. Tapi pada saat yang sama kita juga bukan seorang iblis yang hidupnya itu penuh dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita menjadi seorang makhluk Allah yang berada di titik tengah antara dua tarikan yang antagonis, dua tarikan kemalaikatan dan tarikan keiblisan itu. Tapi siapa yang dapat mengambil posisi yang tepat dan proporsional, maka sesungguhnya itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas keimanan dan kemanusiaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian lain sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis yang kita dapatkan dari sahabat besar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, meninggalkan pesan kepada kita semua. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin mu'min illa walahu zanbun." Tidak ada seorang yang beriman kecuali dia mempunyai dosa. Ya'taduhu alfinata ba'dal fina. Dosa itu dia lakukan berulang dari waktu ke waktu. Aw zanbun huwa muqimun alaihi la yufariquhu. Ada pula seseorang melakukan dosa yang sangat lekat dengan dosa itu, dia sulit sekali meninggalkan dosa itu hatta yufariqad dunia, sampai orang ini nanti mati meninggalkan dunia dan dosa itu masih menjerat dirinya. Kata Rasulullah melanjutkan, innal mu'mina khuliqa mufattanan. Sesungguhnya seorang yang beriman itu memang diciptakan dalam keadaan penuh fitnah dan ujian. Tawwaban, banyak sekali bertaubat dan kembali kepada Allah. Nasiyan, menjadi orang yang banyak sekali pelupa. Idza dzukira zakar. Namun jika dia diingatkan, maka dia akan menjadi orang yang segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, para ulama kita memberikan penjelasan bahwa baik hadis ataupun ayat yang saya sampaikan tadi memberikan suatu pesan kepada kita bahwa memang kita ini adalah manusia biasa, makhluk biologis. Artinya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita punya syahwat, kita punya nafsu, kita punya berbagai macam obsesi-obsesi yang kadang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanda petik hal ini memang dimaklumi begitu, karena memang ini adalah sifat dasar kemanusiaan. Bahkan Rasul mengatakan illa walahu zanbun. Jadi dosa itu niscaya kalau di dalam keterangan Rasulullah SAW, siapapun dia. Ini orang beriman itu sangat riskan dengan hal seperti ini. Ada dosa yang dilakukan sekarang,
lalu ingat dia tinggalkan, kadang dia lakukan lagi. Ya, barangkali ketika iman itu mengalami eskalasi peningkatan, baik terus hidupnya. Tapi ada saat karena tekanan-tekanan tertentu, dia kehilangan keseimbangan, lalu kemudian dia lalai, dia kembali. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa beranjak, dan dia terjerat dengan satu dosa ini, sampai kemudian kematian itu menjemputnya. Dan Rasulullah menegaskan, innal mu'mina khuliqa mufattanan. Memang kita ini sebagai orang beriman, sifat dasarnya itu akan penuh dengan ujian dan cobaan kehidupannya ini. Kita orang-orang yang lupa, ya. Tapi ada satu potensi yang menarik sahabat sekalian, yaitu taubaban. Orang beriman itu senang untuk kembali kepada Allah. Dalam suasana dia lupa, dia menjauh dari titik koordinat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau diingatkan, maka segera mencari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kembali kepada Allah dengan apa? Melakukan taubat. Jadi benar sahabat sekalian, Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia itu telah diciptakan dalam keadaan yang lemah. Di sini ada satu titik poin yang perlu kita ingat. Apa itu? Ketika kita terjebak di dalam suatu persoalan keburukan atau dosa misalnya, kita sadar betul, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya kita harus kembali memperbaharui taubat kita. Ya. Kata para ulama di situ, ya, kita bebaskan dari kita dari sikap-sikap sok jago, sok suci gitu. Nggak perlu. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena rahmat Allah pun, mungkin kita tidak akan pernah mengalami kesucian di dalam diri kita. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi sahabat yang budiman, ada beberapa daras, ya, ada beberapa pelajaran kehidupan yang menarik untuk kita catat. Yang pertama sahabat sekalian, di dalam pandangan Islam, dosa ini menjadi satu sebab yang sangat penting mengapa satu kaum atau satu komunitas dalam sejarah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting juga kita ingat, ya. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 49, fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Jadi kalau mereka itu berpaling dari ajaran kebenaran, maka ketahuilah memang ada saatnya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ingin membinasakan mereka dan memberikan mereka musibah kehidupan yang besar. Karena apa? Karena perilaku dosa itu tadi. Korupsi, perilaku tidak adil, menjadi orang yang rasialis gitu kan, fanatik golongan, suku atau apapun, ya, menolak kebenaran. Ini kan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita tidak sadar itu merupakan suatu dosa yang kalau ini terus bertumpuk, ada titik di mana kemudian Allah akan memberikan kita suatu cobaan yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi tidak salah kalau sebagian para orang soleh menyatakan COVID-19 yang kita alami saat ini dan menimpa seluruh belahan dunia mungkin menjadi suatu cara Allah menegur
manusia yang hidupnya ini sudah sama sekali tidak seimbang. Kehilangan balance ya. Yang kaya tidak lagi menyayangi yang miskin. Ya kan? Para pemilik modal berlaku sangat koruptif. Penegak hukum juga demikian. Bahkan orang yang mengklaim sebagai agamawan juga ayat-ayat Allah dipilah-pilah. Nauzubillah, sampai kemudian dijual belikan barangkali untuk kepentingan-kepentingan yang sangat pendek ya. Dan seterusnya. Yang kalau ini tidak segera kita sadari, maka ini akan menjadi alasan Allah bahwa manusia ini perlu ditegur. Maka kita perlu muhasabah. Karena tidak ada suatu peristiwa sekecil apapun di dalam kehidupan kita ini, kecuali memang dia memiliki garis ketentuan dari Allah, dan tentunya Allah mempunyai tujuan. Poin yang kedua, hadis yang saya sampaikan tadi bahwa setiap orang beriman itu memiliki dosa, gitu kan. Ada yang melakukan dosa itu secara insidental ya, kadangkala gitu. Tapi ada juga yang senang bergelimang dalam dosa sampai mati ya. Ini bukan memberikan suatu motivasi agar kita bersikap mengentengkan terhadap dosa itu. Sebetulnya bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan kata para ulama kita adalah Islam ini memandang manusia sebagai entitas makhluk yang memang manusiawi. Dia bukan malaikat, tapi juga dia bukan iblis. Ada saatnya dia mengalami ketinggian derajat kerohanian, tapi ada saatnya dia kemudian jatuh ke lubang kenistaan yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang jatuh di dalam satu episode kehidupannya itu bukan orang-orang yang harus dicela di dalam pandangan kita. Kata para ulama, mereka pun harus diberikan hiburan. Allah yang menyayangi orang-orang soleh. Allah juga yang mengasihi orang-orang yang jatuh di dalam lubang dosa dan kenistaan itu. Dan Allah ingin mengatakan bahwa Allah tidak akan membeda-bedakan antara hamba-hambanya. Orang-orang yang jatuh ke titik nadir kehidupannya dalam pergelimang dosa misalnya. Tapi dia sadari persoalan itu. Lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu Allah Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang. Orang ini akan mengalami satu lompatan kemuliaan yang sangat luar biasa. Jadi sahabat sekalian, ketika seseorang melakukan dosa, yang menjadi persoalan pokok bukan semata-mata orang itu melanggar aturan Allah, bukan itu. Tetapi Allah ingin memberikan satu pesan moral kepada kita semua. Ini sangat penting dalam hidup kita. Baqaul ilaqah bainal abdi wa rabbih. Agar hubungan mesra kita sebagai seorang hamba dengan Allah itu jangan putus. Dan ingat, kemesraan dengan Allah tidak hanya semata-mata hanya dengan satu cara didapatkan, yaitu kesalehan yang kontinus. Tetapi juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pula dirasakan ketika orang itu jatuh ke satu titik ya, dosa dalam kehidupannya, tapi dia paham Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, dia bangkit dari keterpurukan ini, dan tidak mustahil orang ini akan mencapai derajat rohani yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sahabat yang saya muliakan, mengapa Rasulullah di dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, beliau bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalaulah kalian tidak melakukan dosa apapun, bersih bening hidup kalian, maka Allah akan mendatangkan sekelompok hambanya. Lalu hamba-hamba ini diizinkan untuk
melakukan dosa, lalu Allah kemudian memberikan ampunan kepada mereka. Mereka diberikan satu hidayah untuk memohon ampunan kepada Allah. Dan kata Rasulullah SAW, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi persoalan kita sebetulnya adalah bukan berapa kali kita berdosa, bukan berapa ringan atau besar dosa itu, tetapi bagaimana kita bersikap terhadap suatu dosa itu. Bisa saja dosanya sangat besar, sahabat sekalian, tetapi dia segera ingat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Taubat, dia segera kembali kepada Allah. Seperti para sahabat, banyak berdosa, banyak berzina, banyak membunuh, datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Wahai Rasulullah, kami ini melakukan ini dan itu, tapi kami yakin engkau membawa ajaran yang sangat mulia. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan Muhammad kepada kaummu ini yang sudah terlampau jauh dalam melakukan dosa, mengeksploitasi diri mereka sendiri. Katakan kepada mereka, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja demikian. Dosa besar, dia segera kembali. Jadi sikap kepada dosa. Tapi na'udzubillah, walaupun itu dosa kecil, tapi sikap mental kita keliru, ini yang menjadi persoalan berat. Nah, maka sahabat sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al Albani, beliau menyatakan iyyakum wa muhaqqirat az-dzunub. Awas loh, hati-hati kalian terhadap dosa yang kalian anggap enteng. Kita nggak peduli, kita remeh-temehkan itu dosa. Walaupun dosa itu kecil. Mengapa sahabat sekalian? Karena Rasulullah SAW menyatakan, فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ فِي الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكَنَّهُ. Karena dosa-dosa kecil itu kalau disepelekan, dianggap enteng, nggak mau kembali kepada Allah, dia akan bertumpuk, berakumulasi pada diri seseorang sampai nanti orang ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian yang semuliakan, di dalam satu hadis dari Uqbah bin Amir, luar biasa. Rasulullah adalah orang yang sangat manusiawi. Beliau didatangi oleh seseorang dan menyatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang melakukan dosa? Kata Rasulullah, ya dicatat dosanya. Kata sahabat itu, dia juga bertaubat, wahai Rasulullah, dan dia minta ampunan. Rasul menjawab, dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya dan berikan dia ampunan. Kata beliau, wala yamallullah hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan mendengarkan rintihan kalian. Allah tidak pernah bosan memaafkan, mengampuni dosa kalian sampai kalian sendiri merasa bosan. Sahabat sekalian yang saya muliakan, Al Hasan Al Basri, beliau pernah ditanya oleh seseorang, wahai Hasan Al Basri, tidakkah seorang di antara kita malu dari Allah? Dia berdosa, dia beristighfar, dia berdosa lagi, kembali lagi beristighfar. Jawaban beliau apa? Hati-hati. Mengapa? Keengganan kalian untuk segera bertaubat kepada Allah itu target yang dikehendaki oleh setan. Dan beliau membacakan hadis Rasulullah SAW, Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat kita selama kita merintih kepadanya, bersimpuh sujud, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, dosa bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.